Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anak kami yang kami banggakan, generasi masa depan insyaallah selalu istiqomah ya untuk datang ke masjid. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sampai pada malam hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan untuk kita menuntaskan Ramadan tahun ini dan dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa kelak di yaumil akhir ada orang-orang yang ketika di dunia dia mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir, pengakuannya itu ternyata justru ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita semoga kita termasuk dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh Rasulullah sebagai pengikut beliau. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebetulnya saya selama Ramadan selama pandemi ini sudah memutuskan untuk istirahat ya, tidak kemana-mana. Tetapi karena yang memerintahkan untuk untuk hadir adalah Pak Rek gitu ya, tidak bisa ditolak. Tidak bisa. Nanti kualat, soalnya dimanapun saya berada beliau adalah pimpinan saya. Di Lazis beliau pimpinan, di Pemuda beliau pimpinan, jadi nanti kalau ditolak kualat. Maka dengan segala kerendahan hati pada malam hari ini tetap hadir di musala kita ini ya. Dan tentu duduk di depan ini bukan berarti lebih berilmu dan lebih mulia daripada Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya apalagi Pak Doktor ya, tentu jauh lebih tinggi ilmunya ketimbang saya yang masih banyak belajar. Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa waktu yang lalu kepolisian negara Republik Indonesia itu membuat terobosan ya. Kemarin kita sudah bahas di masjid kampus, tapi tidak masalah. Mumpung Bang Doktor waktu itu tidak ada, kita ulang lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan terobosan yang luar biasa ya, di mana di jalan-jalan di sepanjang koridor yang menjadi titik-titik strategis itu dipasang CCTV sebagai alat tilang elektronik untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Termasuk di Kota Pekanbaru itu dipasang di beberapa titik.
Tapi walaupun dipasang di beberapa titik CCTV itu, ternyata efeknya luar biasa. Bayangkan saja, baru setengah hari CCTV itu dipasang, kemudian dicek, hasilnya adalah lebih dari 1.000 orang melakukan pelanggaran. Nah, bayangkanlah tuh. Baru setengah hari dipasang, itu sudah lebih dari 1.000 orang melakukan pelanggaran. Itu pun saya tengok yang mayoritas disorot hanya pelanggar yang menggunakan roda 2. Kalau semua, bayangkanlah tuh. Lalu gimana kalau dipasang selama seminggu dicek? Allah alam. Berapa banyak? Namun yang lebih unik lagi adalah setelah beberapa lama CCTV itu dipasang, lalu beberapa waktu yang lalu dilakukan evaluasi oleh Polri. Hasilnya lebih mencengangkan lagi. Ternyata berkat dipasang CCTV itu, pelanggaran lalu lintas itu menurun sebanyak 70%. Jadi ternyata orang ketika dipasang CCTV dengan tidak ada CCTV itu cara berkelakuannya berbeda, cara bersikapnya berbeda. Ketika ada CCTV, yang awalnya tidak melakukan, yang awalnya suka melakukan pelanggaran, begitu dia tahu di situ ada CCTV, itu langsung melakukan perbaikan sehingga tidak melakukan pelanggaran gitu, ketika lewat di situ. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kalau seandainya di kantor kita, tiba-tiba ada kebijakan dari bos mengatakan bahwa mulai hari ini di semua ruangan kerja akan dipasang CCTV. Kira-kira bagaimana sikap kita setelah CCTV itu dipasang oleh bos kita? Saya kira pasti akan ada perubahan sikap yang luar biasa, di mana orang-orang ketika sadar bahwa setiap gerak-geriknya, setiap kerjanya, setiap aktivitasnya dipantau oleh CCTV, dia tidak akan bisa lagi, atau paling tidak akan berani lagi membuka medsos ketika bekerja, karena dia sadar ada CCTV yang memantau. Ini nanti kalau sambil buka medsos, update status gitu kan, tiba-tiba dicek oleh bos, kemudian langsung ketahuan, kamu ternyata ketika kerjaanmu tidak melaksanakan tugas, tapi justru melakukan hal-hal yang tidak berguna. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, itu CCTV yang dipasang oleh manusia di dunia. CCTV yang dipasang oleh manusia di dunia sudah membuat kita begitu khawatir, sudah membuat kita begitu hati-hati agar setiap gerak-gerik kita itu tidak terekam oleh kamera dan kemudian dipertontonkan ke orang lain. Kita merasa takut, kita merasa khawatir, kita merasa malu, kita macam-macam. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa masing-masing kita ini ada kiraman katibin, ada malaikat kiri kanan yang setiap saat bertugas merekam semua aktivitas kita yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Rekaman itu dilakukan oleh malaikat Raqib dan Atid tanpa memandang tempat, tanpa memandang waktu, tanpa memandang perbedaan seseorang itu sedang serius atau tidak sedang serius. Semuanya dipantau dan direkam oleh kiraman katibin. Dan saatnya kelak akan diputarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghidupkan kembali manusia kelak ketika mereka sudah meninggal, kemudian Allah hidupkan lagi, dan
Tidak ada satupun rekaman jejak mereka, tidak ada satupun rekaman aktivitas mereka, tidak ada satupun rekaman perbuatan mereka yang tidak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rekaman CCTV yang memiliki kamera canggih, dan kamera itu kelak akan disimpan filenya untuk kemudian di yaumil akhir akan diberikan kepada orang-orang yang direkam tersebut. Maka di ayat yang lain Allah jelaskan orang-orang yang diberikan rekaman, orang-orang yang isi rekamannya itu rekaman yang baik, maka akan diberikan dengan menggunakan tangan kanan dan mereka menerimanya sambil tersenyum. Adapun orang-orang yang isi rekamannya itu semuanya negatif, tidak baik, akan diberikan dengan menggunakan tangan kiri dan mereka menerimanya dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, karena apa yang sudah mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, beberapa waktu yang lalu seorang dokter mempresentasikan hasil penelitiannya ya tentang DNA. Ternyata DNA kita itu setelah diteliti mampu merekam aktivitas yang kita lakukan selama kita di dunia. DNA itu punya struktur yang mampu merekam aktivitas kita. Artinya DNA itu kalau seandainya diciptakan alat untuk memutarnya seperti halnya flash disk, seperti halnya CD, itu merekam semua aktivitas kita yang pernah kita lakukan, dan itu bisa ditayangkan di depan publik gitu kalau diinginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam merekam aktivitas kita itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Artinya rekaman atau kalau di dalam dunia modern kita mengenal dengan istilah chip ya. Chip itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam struktur DNA kita, yang di situ ditancapkan kamera canggih. Kamera itu merekam semua aktivitas yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Dan kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada masing-masing kita semua rekaman yang sudah kita lakukan sepanjang kita hidup di bumi. Dan rekaman itu akan diputarkan kepada semua kita dan akan dipertontonkan kepada orang lain, dan kemudian akan dihisap satu persatu untuk dimintai pertanggungjawabannya. Maka tidak ada satu pun aktivitas kita di dunia ini kecuali semuanya terekam dalam kamera yang canggih itu. Kalau di dunia kita masih bisa bersembunyi, kalau di dunia kita masih bisa berkata berbeda dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita katakan bisa berbeda, tetapi kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala akan buka semuanya di depan publik. Kalau di dunia kita bisa mengeluarkan SK tapi justru berlindung di balik orang lain, tapi kemudian di akhirat kelak batu yang pernah kita lempar itu lalu kita bersembunyi di tangan orang lain, atau kita bersembunyi di balik tangan orang lain, akan Allah bukakan ke depan publik. Pada detik ini, pada jam ini, pada menit ini kamu telah melakukan ini, kamu telah melakukan itu, dan hari ini akan dimintai semua pertanggungjawabannya. Wa asirru qaulakum aw ijharu, silahkan mau kamu jaharkan, silahkan mau kamu sembunyikan perbuatanmu, mau kamu sembunyikan perkataanmu, silahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua itu mau kamu sembunyikan atau mau kamu tampakkan ke depan publik tidak ada gunanya sama sekali, sebab Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersirat di dalam hati, apa yang terbesit di dalam benak pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Semuanya terekam dalam rekaman yang begitu baik. Kalau CCTV di dunia, kalau CCTV manusia, ada kemungkinan filenya error, ada kemungkinan baterainya lowbat atau baterainya mati, ada kemungkinan listrik mati, ada kemungkinan macam-macam yang mengakibatkan kamera itu tidak berfungsi sehingga tidak bisa merekam apa yang kita lakukan.
tapi kameranya Allah, CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah error, tidak pernah mati, tidak pernah berhenti merekam semua aktivitas kita. Karena itu, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mumpung kita masih di bulan Ramadan, sebagai latihan, bahan latihan bagi kita untuk melatih diri bersikap ihsan. Ihsan, kata Rasulullah SAW, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus bersikap seolah-olah Allah itu ada di depanmu dan sedang menyaksikan kamu, dan bahkan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kamu berada di depan presiden, kemudian kamu dilihat oleh presiden, maka setiap gerak-gerik yang kamu lakukan dengan sangat-sangat hati-hati. Maka dalam beribadah, kata Rasulullah, seperti itu juga kamu beribadah kepada Allah. Kamu lakukan dengan sangat hati-hati karena kamu melihat bahwa Allah melihat ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, karena kamu tidak sanggup melihat Allah, karena kamu tidak mampu melihat Allah, yakin dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, menyaksikan dan merekam semuanya ibadah yang kamu lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam keadaan sunyi, dalam keadaan ramai, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan bersama, senantiasa hendaknya kita berbuat ihsan dengan baik. Kita berbuat sesuatu dengan meyakini bahwa Allah menyaksikan semua yang kita lakukan. Sehingga dengan begitu kita akan senantiasa berhati-hati, kita akan senantiasa bersikap waspada, akan senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap ihsan ini kalau kita latih, maka akan mampu mengantarkan kita kepada pribadi muttaqin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang muttaqin itu adalah tempat yang sebaik-baiknya. Dan tujuan akhir dari kita melaksanakan ibadah puasa, Allah janjikan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa dengan yang baik, dengan berpuasa sepenuh hati, dengan melakukannya dengan penuh ihsan, kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan sehingga takwa itu membawa dan mengantarkan kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati fasilitas surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan, atas penyampaian yang tidak pada tempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.